jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqami wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Panglima kami, artinya Bapak Panglima TNI, selamat datang saya ucapkan ke tempat pengajian ini. Untuk kami semua jamaah pengajian Kliwonan adalah satu kehormatan yang sangat luar biasa. Dan yang saya hormati Bapak Pangdam, mungkin Pak Kapolda atau yang mewakili bapak-bapak dari instansi pemerintahan di TNI Sipil, TNI Polri yang selalu kami banggakan. Dan yang saya hormati Bapak Wali Kota, bapak-bapak para dandim, Kapolres, Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, hadirin wal hadirat yang berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Al-Habib Ridho Al-Bintahir akan membuat ketenangan dan keterangan hati kita semuanya. Pada prinsipnya apa tadi yang diterangkan oleh muallif di dalam kitab Jami'ul Usulil Aulia tentang bab akal. Akal tidak bisa dijadikan standar untuk mengukur segala kekuasaan, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ingin mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah yang bisa melihat lebih jauh iman kita dan makrifah kita, sejauh mana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila akal itu tersebut diberikan kepada kami semuanya, adalah nikmat yang luar biasa. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala akal yang sehat. Kalau sudah akalnya sehat, didukung dan ditunjang oleh iman yang sehat. Kalau imannya sehat, Islamnya ikut sehat. Tapi kalau imannya sudah tidak ikut sehat, keislamannya pun tidak ikut sehat. Akhirnya akal pun tidak sehat. Karena apa? Kalau akal sudah tidak sehat, imannya tidak sehat. Di sini sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah kami iman yang baik, keyakinan yang baik, dan amal perbuatan yang baik. Ternyata iman itu menjadi sponsor, karena sebab makrifah itu sendiri akan mengontrol dan akan mengawasi dan akan ikut menjaga bagaimana mulut tutur kita, telinga kita, mata kita, hati kita, di mana Allah Ta'ala menempatkan al-iman wal Islam. Sehingga mata kita terlatih, dituntun oleh iman kita kepada Allah wa Rasulih, pasti kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuasaannya masih membuat malaikatnya. Bagaimana Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, masih membuat para malaikahnya. Setiap manusia pasti didampingi oleh dua malaikah untuk menulis amal perbuatan yang baik atau amal perbuatan yang tidak baik. Seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan dua malaikat, Allah Ta'ala pun maha sempurna, maha melihat, maha mendengar. Karena apa? Karena keadilan Allah Ta'ala. Karena apa? Kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik buruk biar disaksikan,
Padahal kalau Allah Ta'ala tanpa itu pun bangkit dari kubur, dikumpulkan, ya sudah, yang neraka-neraka, yang surga-surga, tanpa pengadilan lagi. Tapi begitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa saja. Tidak cukup di situ, bahkan akhlak diberikan tuntunan kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana Allah Ta'ala menuntun umatnya baginda Nabi. Contoh satu ayat yang diturunkan pada waktu anaknya Nabi Allah Nuh, bagaimana perjuangannya Nabi Allah Nuh. Anaknya yang begitu balelo, tidak mengikuti jejaknya orang tua, ikhtiar Nabi Allah Nuh terus. Akhirnya turun ayat yang hebat, innahu laisa min ahlik. Kok tidak mengatakan sekalian saja innahu laisa min abnaik, dia adalah bukan putramu. Tapi hebatnya di sini dibawa oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Padahal anak bisa anak kandung, bisa anak angkat, dan lain sebagainya. Kalau Allah Ta'ala menggunakan langsung saja, mereka adalah bukan anakmu, hak sah, akhlak, nilai, bagaimana menjaga keagungan Nabi Allah Nuh selaku utusan Allah dan nabinya, dijaga karakternya, kedudukannya Nabi Allah Nuh luar biasa dengan menggunakan al-ayat innahu laisa min ahlik. Ini Allah Ta'ala yang memimpin dengan menggunakan lafal innahu laisa min ahlik, luar biasa. Dan banyak tuntunan lagi. Bagaimana Allah Ta'ala mendidik umat supaya bisa meniru akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Sampai Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh. Rasulullah Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada kekasihnya Muhammad atau ya Ahmad belaka, sama sekali tidak. Tapi kepada nabi-nabi terdahulu banyak, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Yunus. Tapi satu orang ini dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan kebesarannya, Pak. Yasin, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, dan lain sebagainya. Tuntunan-tuntunan ini yang sebagainya. Tidak memanggil Allah Ta'ala kepada beliau ya Muhammad atau ya Ahmad, tidak. Apa sebabnya? Ternyata panggilan itu adalah mengangkat martabat orang yang memanggilnya. Kalau orang yang tahu menghargai diri sendiri, pasti akan bisa menghargai orang lain. Tapi apabila manusia itu sudah tidak mampu menghargai dirinya sendiri, mana mungkin akan menghargai orang lain. Karena panggilan itu mengangkat kewibawaan. Satu contoh, umpamanya RT kita masih muda, atau di tempat lain masih muda, jauh dari umur saya. Tapi karena kita orang yang disepuhkan, mau memanggil Mas RT, Pak RT, dan sebagainya, awam secara publik akan menilai, ini wong luwih tua nek ngundang RT ini ora sembarang. RT mau kemana tidak, tapi memanggilnya Pak RT. Berdampak yang luar biasa. Apa? Berdampak kepada publik. Loh, ini kiainya saja ngerti ngormati karo RT ini. Ini orang tua saja mengerti menghormati RT-nya. Sekalipun RT-nya itu mudah, tapi sudah dipilih menjadi bapak semua lingkungannya, khususnya di kampungnya atau di kompleknya. Akhirnya nilainya begini. Bagaimana kalau sesama kita bisa menggunakan akhlak-akhlak yang demikian? Paling tidak akan menjadi contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Tapi kalau sudah terjadi di atas podium saling mencemooh di antara satu sama yang lain untuk kepentingan-kepentingan pribadinya atau kepentingan lainnya, apakah itu bisa dijamin untuk menjadi suri toladan untuk kita semuanya? Kita bangsa Indonesia yang mempunyai adat ketimuran yang luar biasa, nilai akhlak, nilai adab sudah diberikan contoh oleh para leluhur dan pendiri bangsa ini. Malu mestinya kalau kita akan tidak menjadi
orang-orang yang menjadi perekat umat, contoh akhlakul karimah yang luar biasa untuk kita semuanya. Pertanyaannya, apakah kita tidak malu kepada para ulama mutaqaddimin, pewaris baginda Nabi yang terjun ke Indonesia dengan dakwahnya yang luar biasa, yang tidak terlepas para beliau juga ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga berkibarnya kembali sangsaka merah putih. Jasa siapa? Dan kalian pada waktu itu ada di mana? Jawab. Belum lahir, Pak. Podo. Tapi saya 47 sudah lahir. Jadi sedikit perjalanan tahu saksi sejarah, termasuk pelaku sejarah. Dari 47, setelah 47 ada apa, 48 ada apa, sampai 51, 55 dan lain sebagainya. Perjuangan siapa? Sangsaka merah putih berkibar kembali. Tinggal mengisi dan meniru akhlak perbuatan apa yang dilakukan tokoh-tokoh ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, pendiri bangsa ini yang ikut andil besar. Paling tidak kita mempunyai prinsip, jangan sampai kita mengecewakan para beliau dan memalukan para beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita semuanya mempunyai filter, lebih-lebih akan menghadapi pilpres pada waktu sekarang ini, kita harus pandai-pandai, jangan sampai kita mau dikoyak-koyak. Saya ingatkan sekali lagi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, betul tak? Benar. Bangsa Indonesia yang mempunyai prinsip, bangsa Indonesia yang punya pendirian, bangsa Indonesia tidak mudah yang dibelok-belokkan. Betul? Tiru para pendiri bangsa kami untuk bekal ke depan. Apapun, ada hoak sekalipun, ada macam-macam, tetap telinga kita mempunyai filter. Kami mempunyai pendirian. Kami bangsa Indonesia, arep ngomong apa sak udelmu kono, aku ora bakal terpengaruh. Harusnya gitu. Betul enggak? Nah, harusnya gitu. Ngomong sak mulkekmu kono, tapi saya hanya berbicara satu. Kira-kiranya didukung enggak? Betul. Jangan coba-coba sekali untuk menggoyahkan NKRI. Jangan coba-coba sekali-kali untuk menggoyahkan NKRI. Setuju? Nah, kalau digoyahkan kira-kiranya ridho tidak? Buktikan kalau tidak ridho, bahwa kita semakin kokoh bangsa ini, semakin jaga kesatuan persatuan, karena itu benteng kesatuan persatuan adalah benteng nasional. Untuk apa? Supaya kita mempunyai bangsa yang sangat kokoh, semakin kuat. Indonesia itu diincar loh Bu, para bapak. Betul. Segi apa ae nang Indonesia komplit cukup. Apa luruh bahan nuklir? Ada, lainnya banyak. Jadi kayak perawan yang luar biasa. Oknum-oknum manusia ini banyak yang ngincer Indonesia. Tapi juga tidak kalah, kapan Indonesia bisa dipecah belah, kapan Indonesia bisa chaos. Harapan ini ditunggu. Kira-kiranya kita bangsa Indonesia akan memberikan kesempatan untuk chaos atau tidak? Jawab yang keras. Setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.